countdown, mulai. Ini suara ada yang masuk nih, Jess. Iya, bukan gue. Selamat malam, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording Rabu 11 Agustus 2021. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih di dalam ibadah ini. Ibadah malam hari ini dilayani oleh Pendeta S. Matkusa. Kita masuk saat teduh sejenak. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini kita berkumpul dalam sukacita untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, mari satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mari berdiri dan kita kidungkan pujian dari Gita Bakti 3 bait pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus dan suci ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar ketidaktaatan dan ketidaksetiaan yang kami senantiasa cenderung lakukan. Karena itu berkenanlah Engkau mengampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami malam hari ini, dari awal hingga akhirnya, jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita baca Mazmur Pujian, dari Mazmur 33 ayat 2 sampai 9. Mazmur 33 ayat 2 dan sampai 9 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman langit telah dijadikan, oleh nafas dan mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah Mazmur Pujian, silakan duduk. Kita kidung pujian dari Gita Bakti 246, mau bersyukur.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita, iman dan pengharapan, kita beribadah kepada Tuhan pada malam ini, dan di dalam sukacita dan kerinduan yang sungguh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus yang menuntun kita memahami firman Tuhan yang kita baca dan dengar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Maha Kudus, karena kasih setiamu yang agung dan luar biasa dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita dan kerinduan kami menyambut firman-Mu. Dan kami memohon daripadamu, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami memahami kehendak-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup yang beriman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang malam ini kita mendengarkannya dari kitab Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Nanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Allah peduli. Itulah judul pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan penjelasan atau pembelaan yang disampaikan oleh Stefanus di depan sidang tatkala ia disidangkan. Bagian yang ia jelaskan yang kita baca pada malam ini ayat 30 hingga 34. Hendak menjelaskan bahwa Stefanus di dalam pidato pembelaannya ini, ia mengajak mereka yang hadir untuk memperhatikan tokoh-tokoh penting dalam sejarah penyelamatan Allah bagi kehidupan umat Israel. Ayat yang ke-30 hingga 34. Musa sebagai tokoh yang digambarkan di sini sebagai alat yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat Tuhan sesudah mereka diperbudak di Mesir selama 300 tahun lebih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada malam ini, paling tidak ada 3 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-30. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa sesudah 40 tahun Musa melarikan diri dari Mesir karena saat dia membela keluarga umat Tuhan atau bangsanya, justru waktu itu tujuan baik, kebaikan dari Musa dimanfaatkan oleh bangsanya yang kebetulan mereka lagi berada di dalam kondisi berkelahi. Dan mereka hendak melaporkan dia kepada Raja Mesir Firaun dan putrinya. Sedikit kita tahu bahwa putri Firaun begitu mencintai atau mengasihi, menyayangi Musa. Dari cerita rakyat Mesir dikatakan bahwa saking sayangnya atau karena sayangnya dia pernah mengatakan kepada Firaun bahwa Musa ini cakep, ganteng. Lebih baik dia nanti menjadi raja menggantikan Firaun.
tatkala Firaun dengan sengaja meletakkan mahkota kerajaan di kepala Musa pada waktu dia masih bayi itu atau kecil. Justru Musa melemparkan mahkota itu. Dari situ orang pintar di Mesir mengatakan bahwa dia ini harus dibunuh karena dia akan mendatangkan persoalan kepada bangsa Mesir. Tetapi putri Firaun membelanya sungguh-sungguh atau mati-matian karena sangat mencintainya. Hal ini terbukti pada waktu ia menolong sesama bangsanya. Justru ia mau dilaporkan setelah ia besar. Dan karena itulah ia melarikan diri ke Midian. Dikatakan dalam pembacaan kita setelah 40 tahun. 40 tahun atau genap 40 tahun pada waktu ia di padang belantara atau di hutan. Ayat yang ke-30 mengatakan bahwa ia melihat. Ayat yang ke-30, ia melihat malaikat di padang gurun, di Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Bapak Ibu Saudara jemaat, nyala api di sini melambangkan kekudusan Allah. Dan kudusnya tempat di mana Musa berada. Tentunya ini punya makna bagi Musa sendiri. Bahwa yang memanggil dia ini adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa diragukan kekudusan dan kemahakuasaannya. Karena itu dia pun harus menghadap Allah dengan kudus. Bagian yang pertama ini mengingatkan dia bahwa walaupun dia berusaha melarikan diri, membebaskan diri dari Raja Mesir ataupun ancaman tentara Mesir. Tetapi dia tidak bisa membebaskan diri dari Allah. Allah mau pakai dia untuk membebaskan saudara-saudara sebangsanya yang telah menolak dia dari perbudakan di Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini berarti atau bagian pertama ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memanggil kita, Allah yang peduli dengan kita itu Allah yang kudus. Yang tidak bisa disamakan dengan manusia siapapun dan apapun. Dan sama seperti Musa, kita pun diingatkan bahwa Allah yang kudus ini sanggup melakukan segala hal. Ia sanggup menguduskan kita. Ia sanggup mengampuni kita. Ia sanggup untuk menjadikan kita orang berdosa ini milik kepunyaannya. Itu berarti bagian yang pertama ini Stefanus mengingatkan kita. Bahwa sebagai orang yang percaya, hendaknya kita yakini dalam kehidupan kita sungguh-sungguh bahwa siapapun kita,
dengan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan sudah lupa kita karena kita mengalami penderitaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa ini, di dalam Yesus Kristus dia menunjukkan belas kasihan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan apa yang dilakukan lewat Musa, walaupun sudah lewat 40 tahun, Musa mencoba melarikan diri. Ini mengingatkan kita bahwa walaupun 40 tahun sekalipun, Allah tetap peduli, Allah tetap memperhatikan, dan Allah tetap mengasihi kita. Dan bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini, kondisi yang kita alami sekarang ini, selaku pribadi, selaku keluarga, selaku gereja, selaku bangsa dan negara, menghadapi dan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Mungkin kita berpikir, kita berada dalam ketakutan, kita berada di dalam kekhawatiran, kita berada di dalam berbagai pergumulan yang berat. Tuhan, apakah bangsa ini akan binasa karena pandemi Corona, pandemi COVID-19 dengan segala variannya yang makin hari makin terlihat dengan jelas, terasa dengan jelas, penyebarannya yang luar biasa dan yang membawa ketakutan bagi setiap orang. Saudaraku, hari ini lewat apa yang dialami oleh Musa, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bayangkan, sudah 40 tahun Musa lari, Tuhan tidak melupakan itu. Apalagi kita baru 2 atau menjelang tahun ketiga. Apakah begitu mudah kita katakan bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudaraku. Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih. Dia tahu siapa kita. Dia dengar doa kita. Dan dia memperhatikan kita dengan segala derita kita. Itu yang perlu kita catat. Karena itu kita tidak perlu meragukan kuasa kasih dan kekudusannya. Yang kedua, dalam ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Musa heran dengan apa yang terjadi. Dikatakan bahwa ia mendekati dan ia melihat dengan dekat. Disitulah suara Tuhan kedengaran. Suara Tuhan memanggil namanya. Dan yang lebih mengherankan adalah ada api, ada nyala api. Tetapi semak belukar tidak ada yang hangus dan terbakar. Dan di situ suara Allah mengatakan, tanggalkanlah kasutmu karena tempat yang kau berdiri itu suci adanya. Kalau tadi dia baru melihat dari jauh, sekarang ia melihat dengan dekat dan dia heran luar biasa. Mujizat yang dikerjakan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada Musa
bahwa kalau dia menyebut dirinya, akulah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang luar biasa. Allah yang dengan kemahakuasaannya sanggup melakukan apapun sesuai kasih dan kehendaknya. Termasuk apa yang dilihat oleh Musa secara dekat. Dan dia yang kudus itu mengatakan kepada Musa supaya menanggalkan kasutnya. Karena tempat di mana ia berdiri itu suci adanya. Dengan demikian Musa tidak hanya tahu bahwa yang dia lihat itu luar biasa. Tetapi Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa itu ada. Bukan sesuatu yang merupakan angan, dongeng, atau yang tidak bisa dipercaya. Tetapi betul-betul Allah, nenek moyang Musa, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup. Allah yang kudus yang walaupun Musa takut melihatnya, tetapi dia ada, dia hidup. Dan dia sangat memperhatikan. Dia menunjukkan kuasanya lewat api yang menyala tanpa ada belukar yang hangus atau terbakar. Supaya Musa tahu bahwa dia Allah yang berkuasa. Dan Musa mengarahkan matanya kepada Allah. Serta mendengarkan betul apa yang dikatakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kalau hari ini kita mendengarkan firman ini. Kita membaca kembali dan diingatkan kembali, merenungkan peristiwa ini. Maka hari ini kita terpanggil untuk merenungkan dengan keyakinan iman kita yang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itu bukan Allah angan-angan. Bukan Allah Tuhan dongengan. Atau bukan Allah Tuhan yang semu. Tetapi Allah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang di dalam kasih setianya. Di dalam kedaulatan kuasanya. Ia sanggup melakukan segala perkara yang tidak dapat dijangkau dengan akal manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Dan lewat Stefanus, firman ini disampaikan kepada kita supaya tidak sekedar kita mengagungkan, tidak sekedar kita mengatakan bahwa dia hebat, tetapi mata kita tertuju kepada dia secara sungguh-sungguh. Mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Apa yang ia firmankan di dalam firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Percaya sungguh-sungguh setiap firman yang keluar dari mulutnya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Percaya sungguh-sungguh bahwa apa yang ia katakan pasti akan digenapi. Itulah yang mau diingatkan bagi kita. Apalagi dalam kondisi masa kini. Di mana di dalam segala hal. Semua orang karena ketakutan, karena kekhawatiran. Mata hanya tertuju kepada COVID-19. COVID dan COVID dan COVID. Seolah-olah COVID-19 itu jauh lebih hebat.
jauh lebih luar biasa sehingga semua orang hanya takut kepada COVID. Hari ini lewat apa yang dialami oleh Musa yang disaksikan oleh Stefanus, firman Tuhan mau mengajar kita untuk melihat. Ayo, pandanglah kepada Tuhanmu yang Maha Kudus, yang Maha Kasih, yang punya kedaulatan kuasa, yang sanggup melakukan apapun terhadap saudara dan saya. Kuasa yang ada padanya, kasih yang ada padanya, kepedulian yang ada padanya jauh lebih besar, lebih luar biasa dari apa yang kita takutkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sering, entah itu kelakar atau bercanda, saya katakan begini. Kenapa mata kita hanya tertuju kepada corona? Kenapa bukan mata kita harus tertuju kepada Kristus? Orang kena corona mati. Tetapi ada orang yang tidak kena corona juga tidak mati. Ada orang yang tidak kena corona tapi mati. Jadi kena corona mati, kena corona juga tidak mati. Tidak kena corona juga mati, tidak kena corona juga tidak mati. Artinya kita dituntun untuk melihat bahwa baik hidup maupun mati itu adalah milik Allah, Sang Empunya kehidupan ini. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ayo jangan kita lupa bahwa di dalam tangan kuasanya yang penuh cinta kasih, Dia sanggup memberikan kita kelegaan, sanggup memberikan kepada kita kesembuhan, sanggup memberikan kita kekuatan, sanggup memberikan kepada kita kehidupan. Dan di dalam kasih-Nya juga kalau Dia sudah merencanakan, maka Dia sanggup juga mengatakan, kembalilah engkau hai anak manusia. Hari ini firman Tuhan mengajak kita agar kita memuliakan kuasa kasih-Nya yang agung dan besar. Dan yakini bahwa kuasa kasih kemuliaan-Nya jauh lebih hebat dan luar biasa dari apa yang kita alami. Karena itu dalam penderitaan dan pergumulan apapun, kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya, mata kita hanya tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup. Yang terakhir, ayat yang ke-34. Justru di dalam ayat yang ke-34 ini yang merupakan tema pemberitaan kita pada hari ini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ayat yang ke-34, Allah sendiri berkata bahwa Dia sudah mendengar keluh kesah dan derita umatnya. Dia sendiri turun dan melihat bagaimana penderitaan mereka. Karena itu Dia memanggil Musa, mengutus Musa untuk memimpin umatnya, melepaskan mereka dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini bukti bahwa Allah sangat peduli dengan umat manusia. Tidak hanya milik kepunyaannya sebagai umat Tuhan pada waktu itu umat Israel. Tetapi firman ini membuktikan bagi kita bahwa kita juga Allah sangat peduli dengan kita.
kita sering menyanyikan kidung pujian. Kidung pujian Allah peduli. Allah peduli dengan kita. Saya punya suara tidak terlalu bagus, tetapi saya ingat lagu itu. Allah peduli dan seterusnya. Allah peduli, Allah perhatikan kita. Allah mengasihi kita. Dia sangat peduli dan dia sangat memperhatikan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dan dia mengerti apa yang kita alami. Apakah saudara dan saya masih ragu bahwa Allah sangat peduli, bahwa Allah sangat mengerti kita, bahwa Allah sangat mengasihi dan memperhatikan kita? Kiranya apa yang dilakukan oleh Allah bagi umat Tuhan pada waktu itu menjadi satu ingatan yang sungguh bagi kita. Baik dalam suka maupun susah. Baik dalam senang maupun duka. Tatkala kita berada di dalam sukacita dan kesenangan, kita mengucap syukur atas kebaikannya. Dan tatkala kita berada di dalam pergumulan yang berat dan penderitaan, kita juga mengucap syukur karena kita tahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak hanya menyanyi Allah peduli, Allah mengerti, Allah memperhatikan kita, Allah mengasihi. Tetapi mari kita yakini dalam kehidupan kita secara sungguh-sungguh. Aku ini orang berdosa, tetapi Tuhan telah mengampuni saya dan menjadikan saya milik kepunyaan saya. Kepunyaan Tuhan, maaf. Dan karena itu saya percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan milik kepunyaanmu ini. Dalam keadaan apapun Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan mengerti. Kadang-kadang kita berdoa, lalu kita katakan, Tuhan tidak mengerti apa yang saya rasa. Tuhan tidak tahu apa yang saya pikir. Siapa yang bilang? Siapa yang menciptakan pikiranmu dan hidupmu? Dia tahu apa yang kita rancang. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Karena itu dia sangat mengerti kita. Dengan demikian, lewat firman ini, Stefanus mau mengatakan kepada kita, jangan pernah kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Dia tetap memperhatikan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita keluhkan, dia dengar. Dan dia turun sendiri dengan caranya, dengan kuasanya untuk menolong kita. Menyembuhkan kita, memulihkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Dengan cara dia melakukan semuanya itu karena dia sangat peduli kepada kita. Lewat firman Tuhan ini Stefanus juga mau mengatakan kepada kita. Tatkala Musa mendengar panggilan itu, lalu dia melakukannya. Di sini merupakan satu bukti nyata bahwa Musa menghindari kerajaan, Musa menghindari kenyamanan, Musa menghindari kemuliaan dunia. Dan kini ia menerima panggilan Tuhan. Walau dia tahu bahwa mereka pernah menolak dia, tapi dia menerima panggilan itu. Karena dia tahu yang memanggil dan menyuruh dia adalah Allah. Untuk melakukan kehendak Allah. Membebaskan bangsanya
dari perbudakan di Mesir. Itu berarti Stefanus mau katakan kepada orang-orang Yahudi yang mendengar pidatonya pada waktu itu dan juga orang Kristen pada masa kini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, para pelayan Tuhan dalam gereja dan kita semua sebagai milik Tuhan. Stefanus mau katakan begini, orang yang besar, orang yang hebat di mata Tuhan, bukanlah orang yang hidup seperti orang Yahudi itu, yang suka menoleh ke belakang, yang suka membanggakan diri mereka sebagai umat pilihan Allah, dan yang suka membanggakan diri mereka sebagai ahli Taurat, dan yang suka membanggakan diri sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Bagi Stefanus, orang yang besar, orang yang hebat di mata Tuhan, ialah orang yang sesungguhnya, orang yang siap sedia menjawab panggilan Tuhan dan berani meninggalkan kenyamanan, berani meninggalkan kemudahan yang dimilikinya, kesenangan yang dimilikinya, dan yang mau melakukan panggilan Tuhan karena dia percaya Tuhan yang memanggil dia adalah Tuhan yang sangat peduli dengan semua orang, juga dirinya, dan yang menyertai dan memberkati umatnya. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Selesai. Sebagai umat Tuhan, mari kita menjawab firman Tuhan ini dengan nyanyikan Gita Bakti 218 bait 1 dan 2.
Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu peduli dan memperhatikan kami. Terima kasih karena lewat firman-Mu kami diingatkan, bahkan Engkau telah meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang kepadamu selaku jemaat GPIB Pelita Jakarta. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan Yesus. Tiliklah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dan jemaat serta bangsa ini. Di mana kami berada di dalam tekanan, kami berada di dalam pergumulan, kami berada di dalam keresahan karena penderitaan pandemi COVID-19 yang kini kami alami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Tuhan adalah Maha Kasih. Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami percaya sesuai dengan rancangan dan ketetapan. Ada masanya di mana Tuhan memutuskan, membebaskan dan melepaskan kami dari tekanan dan dari cengkraman COVID-19. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar mata kami tidak tertuju kepada derita, tetapi mata kami tertuju kepada kuasa kasih dan kepedulian-Mu yang agung dan besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat ini. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan tiliklah akan mereka. Dengan segala yang mereka butuhkan daripada-Mu. Dengan segala doa dan pergumulan mereka. Dampak dari pandemi COVID-19 ini. Banyak kesulitan. Banyak tantangan dan derita. Tidak hanya di bidang kesehatan. Tetapi di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan. Di bidang sosial. Dan juga yang lain. Seluruh sendi kehidupan manusia goyang. Tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap teguh melingkupi dan melindungi kami. Bahwa di dalam Tuhan, dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan kemenangan untuk mampu menghadapi semuanya. Berkatilah akan umat-Mu ini dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Dengarkan doa mereka. Jawablah akan mereka ya Bapa. Berikanlah jalan keluar. Dan oleh kuasa kasih-Mu, Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi orang tua. Dengan segala tanggung jawab. Dengan segala pergumulan dan perjuangan untuk pendidikan anak-anak. Dari TK hingga perguruan tinggi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong para orang tua. Supaya mampu di tengah kesulitan ini. Oleh kuasa kasih-Mu mereka mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak. Kami berdoa bagi anak-anak. Dalam perjuangan pendidikan mereka, tolonglah akan mereka. Agar apapun derita dan tantangan, mereka tetap dengan penuh sukacita berjuang
untuk menggapai cita-cita dan masa depan mereka. Pemuda-pemudi kami yang kini bergumul dan berjuang untuk memperoleh pekerjaan bagi masa depan mereka. Tuhan tolong mereka, ya sumber berkat. Bukalah jalan, memberkati segala upaya mereka, sehingga mereka bisa memperoleh pekerjaan ataupun usaha untuk masa depan mereka. Generasi muda kami, dalam kematangan hidup mereka merindukan teman hidup. Kiranya Tuhan pun sebagai sumber hidup memberikan bagi mereka teman hidup yang terbaik dari Tuhan, yang takut akan Tuhan dan yang menuntun mereka di masa depan mereka. Demikiannya Bapak, orang-orang tua yang telah lanjut usia, yang berada di dalam berbagai pergumulan, Tuhan kiranya Engkau tolong mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan iman, berikan semangat hidup bagi mereka. Sehingga mereka meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, walau dalam kondisi sekarang ini. Seluruh pelayanan dalam jemaat GPIB Pelita kami serahkan kepadamu. Seluruh perangkat pelayan, ketua majelis jemaat PHMJ, majelis jemaat dari sektor 1 hingga sektor 12, pengurus-pengurus pelkat, komisi, semua yang Tuhan panggil, para pelayan firman yang melayani dalam jemaat ini, tuntun kami semua, agar di dalam kekuatan dan tuntunan Tuhan kami melayani-Mu dengan penuh sukacita, dalam kesetiaan dan ketaatan. Dan berikanlah kepada kami senantiasa motivasi yang murni dalam melakukan pengutusan dan pelayanan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa bagi Ibu Dinar Kencoko. Kami berdoa bagi Bapak Octavianus Elwama, bagi Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Ibu Ingrid Pangkrego yang ada di rumah sakit Pasar Rebo, Bapak Salamun, Ibu Ilse Sadino, Ibu Jane Sumual, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Oma Ama Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Harvey PK5, Ibu Rita Sugiarto, Ibu Caroline Mener Sitorus yang dirawat di Rumah Sakit Eva Sari Rawamangun, Bapak Yemat Kusa, Ibu Lis Papilaya, Bapak Mervon Kawatu di rumah sakit. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang positif kena corona, yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri di rumah mereka. Baik yang ada di dalam jemaat ini di Jakarta ini, maupun anak kami Titin yang ada di Manado dan di mana saja. Tuhan kasihanilah akan mereka. Kiranya oleh kuasa kasih-Mu Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup mereka. Menjamah, memberkati, mengurapi mereka, mengangkat mereka dari derita mereka. Tuhanlah yang memberkati semua upaya yang dilakukan oleh dokter maupun keluarga. Agar oleh pertolongan-Mu mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang kena COVID-19, ya Tuhan kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan bersihkan dan pulihkan mereka dari virus corona. Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua yang bertugas dalam ibadah pada malam ini. Pemandu lagu, pemandu musik, diaken dan penatua petugas pada siang hari ini. Dan anak-anak pemuda sebagai pengatur MMS. Tuhan tolong akan mereka.
Tuhan memberkati mereka semua, menuntun mereka pribadi maupun yang sudah berumah tangga, mendengar segala doa dan kerinduan mereka, menjawab mereka, dan memberikan bagi mereka segala yang perlu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, tolonglah akan pemerintah, presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju, pemerintah dari pusat hingga ke daerah, dalam upaya untuk meredam COVID-19. Vaksinasi yang saat ini lancar dengan gencar diupayakan. Campur tangan Tuhan yang nyata. Tuhan tuntun dan sadarkan kami sebagai masyarakat, sebagai bangsa, untuk datang memberi diri divaksinasi, supaya dengan demikian dapat memutuskan rantai corona dari bangsa ini. Berkati juga segala upaya-upaya yang lain, dan khususnya protokol kesehatan, agar kami semua dapat mentaatinya. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami, untuk bangsa ini. Menyambut ulang tahun pada tanggal 17 Agustus, berkati bangsa ini ya Bapa, dan tuntunlah agar namamu dimuliakan. Ini doa dan harapan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami boleh berdoa. Dan bersama-sama berdoa sesuai dengan doa sempurna yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte kepada majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Nyanyian umat Gita Bakti 283 bait pertama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada
umat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang telah dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur bahwa di tengah kesesakan yang kami alami, sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk kuartet jemaat ibadah keluarga malam hari ini. Demikian warta jemaat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan firman Allah dalam hidup kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pelayanan Kristus. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat peduli bagi kita. Dan tidak ada yang sia-sia dalam melakukan pengutusan Kristus. Kidung Jemaat 413 bait pertama. Selaku nyanyian pengutusan.
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah damai sejahtera Allah itu, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Kasih setia Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.